Teman-teman, jadi setelah tadi kita bahas Honda CBR 150R dan CBR 250RR, sekarang kita akan bahas nih Honda CBR 600RR. Jadi ini yang varian RR lain selain CBR 250RR gitu ya. Jadi ini adalah CBR 600RR yang terbaru versi 2021 dengan warna tricolor. Langsung aja kita lihat seperti apa penampakan dan fitur-fiturnya. Dan kabarnya ini motor yang cukup canggih nih, dan harganya memang nggak main-main. Dengan harga setengah miliar itu apa sih yang didapatin dari Honda CBR 600RR ini? Langsung aja kita lihat penampakannya. Ini dia Honda CBR 600RR versi terbaru ya, 2021. Nah, ini dimasukin sama Honda, pastinya CBU ya, nggak dirakit di sini. Motor ini adalah motor yang cukup legendaris di kalangan big bike-nya Honda. Karena kenapa? Dia salah satu motor big bike yang cukup laris dari Honda, dan juga pastinya punya karakter desain yang beda sendiri dibanding motor-motor Honda lainnya. Inilah termasuk super sport yang menurut gue ya, gue pernah ngerasain yang versi sebelumnya itu cukup nyaman, dan pastinya ini juga sangat berkarakter gitu. Jadi apa aja sih yang baru dari motor Honda seharga 550 juta yang dijual Honda? Apa yang bisa kita dapetin dari motor ini? Langsung aja nanti akan kita lihat secara lebih lanjut. Kalau kita pantengin dari sisi depan ini memang nggak dibuang sama sekali dari versi CBR 600RR sebelumnya ya. Kita bisa lihat di sini tetap ada garis-garis yang ada di CBR 600RR yang lama. Cuma bedanya dia sekarang lebih terlihat sangar dan garang gitu ya, karena garis-garisnya semakin tajam dan ruang di lampunya itu semakin tipis. Jadi ini sudah dilengkapi dengan lampu LED, yang mana sebelumnya itu masih pakai lampu bohlam. Nah, untuk desain tengahnya itu memang bolong ya, kalau di CBR 600RR yang sebelumnya itu juga ya, itu tengahnya bolong, dan ini bukan bolong bohongan gitu ya, bukan bolong bohongan kayak di motor-motor 150-an ya. Jadi ini langsung terhubung dengan air intake ya, ini persisnya namanya itu seperti ram air lah ya. Dan ini kalau misalnya kita bergerak di kecepatan tinggi, ram air ini membantu untuk menambah tenaga di putaran atas seperti itu. Nah, konsepnya sendiri namanya ini adalah awaken apa sih ya, awaken gitu ya, awaken the race ya. Jadi seperti membangunkan race gitu ya, jiwa pembalap, membangunkan jiwa pembalap lah gitulah ya. Kita lihat lebih deket nih untuk bagian depannya ya. Untuk konsep warnanya ini sama tricolor juga seperti yang CBR 150 dan 250RR yang udah gue jelasin sebelumnya ya. Lampu sennya di sini sama juga dengan yang versi 250, memang common part gitu ya. Spionnya juga nggak ada yang spesial seperti ini. Dan untuk CBR 600RR memang visornya seperti ini ya. Jadi memang dia nggak terlalu tinggi banget, tapi ini dia memang cukup ya untuk nambahin aerodinamis gitu. Ini yang tadi gue bilang, ini ram airnya di sini ya, jadi itu nggak bohong-bohongan, itu bisa langsung terintegrasi dengan mesin gitu loh, mantap ya. Ini dia dari lampunya ada dua klaster ya, yang ini lampu dekatnya dan ini lampu jauhnya, dan dia juga diberikan winglet bro. Jadi winglet ini untuk menambah downforce, jadi kalau misalnya kalian lagi akselerasi itu jadi lebih baik. Dan pastinya juga dia juga sudah dilengkapi dengan anti wheelie yang nanti akan gue jelasin lebih lanjut. Wingletnya ini keren ya, ini mirip-mirip yang di MotoGP gitu loh. Dan ini ternyata menurut Honda ini nggak cuma hiasan, tapi juga berguna untuk menambah downforce yang seperti yang tadi gue kasih tahu. Beralih ke kaki-kaki, tentunya dia sudah pakai suspensi upside down super sport ya. Dia juga harus punya kaki-kaki yang baik dan harus punya stabilitas handling yang mumpuni. Jadi ini sudah dilengkapi dengan upside down berwarna hitam seperti ini ya, untuk menyeimbangkan dengan warna bodinya. Kalau warna emas kayaknya rada kurang cocok gitu ya, dan ini warna hitam pas gitu. Dan ini dia sudah pakai kaliper Tokicho. Jadi di kiri kanan sudah pakai Tokicho, dan ini sudah pakai juga
Ini ya, piringan yang floating disk. Mantap. Nah, ini palangnya seperti ini ya. Palang velgnya ini mirip sama Vario. Palangnya seperti ini, tapi jangan salah, yang duluan itu sebenarnya CBR 600RR, bukan Vario gitu ya. Oke, gitu ya. Warnanya hitam dan bukan emas seperti yang di versi CBR RWB di tahun sebelumnya gitu ya. Ini warnanya emas, tapi karena sekarang dia dominan merah, jadi diberikan velg warnanya hitam. Nah, tangkinya ini sendiri juga didesain baru ya bro. Ini posisi dan desain tangki bahan bakaran ini dibuat lebih rendah untuk memberikan area yang makin luas bagi pengendara saat menunduk gitu ya. Dan saat menunduk itu juga pastinya kita akan menambah aerodinamika dan pastinya akan lebih baik mendapatkan downforce maksimum. Posisi mengendara ini juga di motor Honda CBR 600RR juga cukup nyaman ya. Bahkan ada beberapa reviewer yang bilang setelah membandingkan dengan super sport lain, CBR 600RR ini adalah super sport yang paling nyaman di kelasnya gitu ya. Walaupun memang kalau kelas sport ya cari nyamannya senyaman apa sih, mendingan beli Matic lah ya kalau nyari nyaman. Kira-kira seperti ini bentuk jok belakangnya, memang cukup tinggi ya. Cukup tinggi dan ini juga tipis, memang nggak disarankan untuk lama-lama untuk boncengan gitu lah ya. Ya hanya sekedar city ride atau Sunmori gitu udah cocok. Di sini juga nggak terlalu tebel ya, tapi ini tentunya dibuat dengan kulit yang bagus banget ya, nih top notch lah gitu. Nah sini kita lihat ya untuk speedometernya. Ini dia ada speedometernya ya. Speedometernya ini sudah full TFT LED dan ini juga dia sudah dilengkapi dengan lap ya. Jadi ini asik banget kalau misalnya kita pengen tes top speed atau tes akselerasi 0 sampai 100, ini udah bisa mendukung. Nggak perlu pakai HP lagi gitu ya. Dan di sini redline-nya khas super sport itu dia bisa sampai 15.000 loh redline-nya. Gokil. Dan motor ini juga sudah dilengkapi dengan HSTC atau Honda Selectable Torque Control ya. Dan bisa dipilih di sini. Ini juga dia ada modenya. Nah, bisa kita atur dari sini. Ya. Ada kenceng banget suara. Jadi ada beberapa mode ya. Ada mode fun, mode comfortable dan mode sport gitu ya. Tuh pasti enak banget. Nah, ini ada bensin, ada indikator gigi juga, ada trip A. Pastinya juga ada trip B, ada jam juga ya. Ya, ini ada red line indikator juga atau shift light ya, shifting light ya di sini. Nah, ini kurang lebih seperti ini untuk bagian dashboardnya. Untuk mesin sendiri dia diberikan mesin tetap 4 silinder ya, 600 cc, tepatnya 599 cc yang mempunyai tenaga itu maksimal 121 PS. Dan di redline-nya itu di 14.000 rpm. Ya ini enak banget sih untuk motor-motor di bawah 1000 cc itu emang segitu ya untuk redline-nya. Dan torsi puncaknya itu ada di 64 Nm sampai 11.500 rpm. Mantep banget. Motor ini juga diberikan perubahan desain camshaft dan crankshaft guna meningkatkan peningkatan kecepatan. Diperbesar juga inlet port dan throttle bore-nya. Untuk valve timingnya juga diubah gitu ya, sehingga menyebabkan CBR 600RR ini semakin bertenaga. Selain yang tadi gue sebutin, salah satu daya tarik dari Honda CBR 600RR ini adalah dari segi taillightnya bro, atau dari belakang. Ini adalah hal yang paling menarik dari CBR 600RR. Karena kenapa? Karena ini sangat-sangat berkarakter gitu ya. Karakternya tuh beda dibanding motor sport lain. Dan ini adalah super sport yang menurut gue paling oke gitu desainnya. Yang paling gue suka itu adalah CBR 600RR ini dari dulu. Dan kita bisa lihat di sini ya, dia sekarang sudah pakai lampu belakang LED, yang mana memang yang sebelumnya juga udah LED ya, tapi ini lebih lebar lagi. Dan di bawahnya kita lihat nih, ada knalpot yang ini tinggi ya posisinya, cuma dia tetap dikasih seperti ini, tetap kayak ada ke bawah gitu ya, jadi nggak terlalu menghajar ke muka orang lain yang di belakang gitu. Ini knalpotnya juga suaranya adem untuk yang ini ya, cuma ini nggak bisa nyalain, jadi kita nggak bisa tahu suaranya seperti apa. Dan biasanya juga banyak yang ganti knalpot dari CBR 600RR ini juga tetap mempertahankan posisinya tuh di sini, karena ini ikonik banget gitu ya. Kita lihat di sini untuk dari bawah diarahkan ke sini, dan ini ada knalpot yang besar banget nih ya. Wah, ini gedenya sama kayak knalpot mobil gitu. Jadi ini dimanfaatkan ruang bawahnya itu khusus untuk knalpotnya. Nah, seperti itu ya. Jadi silencernya memang gede banget untuk yang ini. Itu ya.
Kita bisa lihat penuh banget, nggak kayak, bahkan ini lebih besar dari silencer CBR 1000 RRR Fireblade yang di sono ya. Gokil, keren banget sih. Terus dari kaki-kakinya ya di belakang dia sudah dilengkapi juga dengan velgnya tentunya sama, dan di sini dia sudah pakai rem ABS dengan kaliper Nissin ya. Depannya Tokicho, belakangnya Nissin. Nih swing armnya juga dia sudah bentuknya baru ya, improvement. Ini kabarnya meningkatkan kestabilan juga, dan ini juga sudah ABS belakangnya. Kalipernya ini untuk piringannya ini 220 mm. Oke, keren banget sih ini motor, gila ya, idaman banget ya. Gokil. Mantap. Kita kelilingin dulu. Buat kalian yang pengen beli mungkin ya, bisa langsung cek di Honda Big Wing untuk belinya. Dan memang motor ini belum lama dikeluarinnya, udah cukup menyita perhatian terutama bagi para pecinta moge Honda gitu. Karena motor ini memang berkarakter dan wah, worth to buy banget sih kalau kalian pengen beli motor yang dengan teknologi gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk review dari Honda CBR 600 RR ini. Pertanyaan adalah apakah worth it apa enggak dengan harga 550 juta mendapatkan motor 600 cc seperti ini. Menurut gue sih ya tergantung kalian. Kalau kalian suka sama desain dan juga suka sama teknologi-teknologi yang diberikan, ini memang teknologi banyak banget. Nanti akan gue jelasin di kolom deskripsi ya untuk teknologi dan spek lebih lanjut dari motor ini. Dengan teknologi sebegitu banyak, dengan desain yang baru dan tetap berkarakter seperti yang sebelumnya, dengan harga 550 juta worth it apa enggak, ya tergantung kalian. Kalau kalian pengen dan kalian butuh untuk mendapatkan motor dengan harga segini, dengan dapetinnya seperti ini, ya pastinya worth it aja. Tapi kalau misalnya kalian uangnya pas segitu, ya jangan beli ini gitu, mending beli yang lain, untuk yang lain gitu ya. Jadi memang motor ini bukan untuk kaum mending-mending. Oke teman-teman, itu dia untuk review dari Honda CBR 600 RR ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan lupa juga untuk follow Instagram gue di @indoride untuk lihat updatean lainnya mengenai motor. Itu dia reviewnya. Terima kasih udah nonton. Salam ngeber sampai line. Sampai bertemu di video selanjutnya. It's hard for me to let go, but I think that I'm finally feeling good again. So hard 'cause I loved you.